Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala limpahan nikmat yang Allah berikan dapat kita jadikan modal meningkat dan bertambah keimanan kita kepadanya, seraya meningkat pula amalan-amalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna, agama yang benar, agama yang adil di dalam menilai setiap amalan-amalan manusia. Dan adilnya Islam dalam menilai setiap amalan, maka tidak ada sekecil apapun amalan manusia yang luput dari catatan-catatan Allah. Dengan demikian maka jangankan amalan lahir, amalan yang tampak, bahkan amalan yang tidak tampak, yang bersifat batin atau yang bersifat hamiyah, itu akan tercatat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang seringkali dikenal dengan hadis qudsi, karena hadis ini Rasulullah langsung mengatasnamakan firman Allah, tapi tidak tercatat dalam Al-Quran. Demikian sebetulnya kenapa sebuah hadis dikatakan hadis qudsi. Tentu sama dengan hadis lain, cuma yang membedakan adalah ketika Rasulullah langsung mengatasnamakan firman Allah. Apa yang beliau pernah sampaikan? Bahwa beliau pernah menyampaikan, Innallaha katabal hasanata wa sayyi'ah. Sesungguhnya Allah mencatat amalan-amalan yang hasanah dan yang sayyi'ah. Maksudnya amalan-amalan yang baik dan amalan-amalan yang jelek. Tentu kita paham sampai pernyataan seperti ini bahwa amalan itu berarti terbagi dua secara keseluruhan. Ada amalan yang baik, yang benar. Ada amalan yang salah, amalan yang keliru, yang tidak benar. Dan semuanya itu Allah akan catat. Catat di sini adalah artinya Allah akan tetapkan, artinya Allah akan kasih poin, artinya Allah akan kasih nilai. Kemudian Rasulullah memberikan penjabaran dan penjelasan. Summa bayyana dzalik. Rasulullah berkata, kemudian kedua amalan itu Allah merincinya. Allah mentafsil, mengurai. Kenapa kemudian amalan yang dua itu diurai? Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, karena amalan-amalan itu ternyata tidak hanya dua bentuknya secara detail, tapi dari dua amalan besar itu akan lahir pula amalan-amalan lain yang induknya adalah seperti amalan yang tadi, amalan kebaikan dan amalan kejelekan. Lalu apa rinciannya? Maka dalam hadis itu Rasulullah melanjutkan, wa in hamma bihasanatin, jika seseorang punya niat untuk berbuat baik, wa amilaha, kemudian dia bisa mengamalkannya, maka jaminannya falahu hasanat atau falahu asra hasanat ila sab'i mi'ati. Maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak 10 sampai 700 kali lipat. Itu adalah gambaran amalan yang pertama, gambaran amalan kebaikan yang pertama adalah ketika seseorang punya niat baik, berkeinginan untuk berbuat baik, kemudian terlaksana. Dan itu sudah sering kita paham. Karena amalan yang baik adalah amalan yang akan berkembang dan akan dikembangkan dan akan diikuti oleh setiap orang yang menjadikan amalan itu sebagai amalan kebaikan.
Kan tapi ternyata ada juga amalan baik, ya. Amalan yang baik yang kedua adalah amalan yang hanya sampai pada keinginan. Wa in hamma bil hasanati, jika seseorang punya niat untuk berbuat baik, walam ya'malha, tapi dia tidak sempat untuk mengamalkannya, merealisasikannya. Lalu bagaimana, kata Rasulullah dalam hadis itu, dia menjelaskan, falahu hasanatun kamilah, dia tetap mendapatkan kebaikan yang sempurna. Nah, untuk itu maka hadis ini menggambarkan bahwa ternyata amalan baik itu ada yang bisa wujud, ada yang mungkin tidak bisa terwujud, tapi ada keinginan. Dua-duanya Allah kasih nilai. Yang satu Allah kasih nilai dengan kebaikan yang banyak, 10 sampai 700, yang terlaksana, yang tidak terlaksana, tetap Allah kasih nilai sebagai hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Tentu ini pun ungkapan yang lazim disampaikan oleh para ahli, para ulama, para ustadz, para kiai, bahwa kebaikan itu dengan niatnya saja akan mendapatkan pahala. Mungkin ini maknanya. Kemudian yang selanjutnya, amalan yang sayyi'ah pun juga sama. Ada dua kemungkinan. Paman hamma bis sayyi'ah, barang siapa orang yang berniat untuk berbuat kejelekan, walam ya'malha, tapi kemudian dia tidak sempat mengamalkannya, tidak melakukannya, maka bagaimana, kata Rasulullah, maka falahu hasanatun kamilah, dia tetap akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Yang terakhir, barang siapa yang bercita-cita untuk berniat untuk berbuat jelek, man hamma bisayyi'ah wa amilaha, orang yang berniat berbuat jelek kemudian dia melaksanakannya, maka kata Rasulullah, falahu sayyi'ah wahidah, dia mendapatkan satu nilai kejelekan. Ya, kalau kita kembali pada paparan-paparan apa yang disampaikan Rasulullah tadi, pada intinya adalah amal itu ada yang baik, ada yang jelek. Yang kedua, baik dan jelek amal itu bisa terlaksana sesuai dengan keinginan, ada juga yang bisa tidak terlaksana, cukup hanya dengan keinginan. Demikian pun pula amal yang jelek. Persoalannya adalah kita menemukan pernyataan Rasulullah, mungkin salah satunya kita cukup paham bahwa ketika orang berniat baik, ketika itu tidak terlaksana tetap mendapatkan nilai. Ya karena itulah yang tadi kita sebutkan bahwa Allah Maha Adil tetap memberikan nilai kepada seorang yang berniat baik walaupun tidak terlaksana. Dan inilah nilai yang tidak bisa diciptakan, diwujudkan oleh sesama manusia. Karena manusia hanya bisa saling menilai sesuatu hal yang tampak. Tapi itulah Islam, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha segalanya. Allah sudah mencatat nilai walaupun hanya sebatas niat. Oleh karena itu, tentu ini menggambarkan bahwa keinginan seseorang itu ya, untuk berbuat baik sudah menjadi nilai kebaikan. Demikianlah hal itu pula sering kita dengar, sering kita simak beberapa pernyataan bahwa untuk berbuat baik dengan niatnya pun itu sudah baik. Tentu ini menjadi motivasi agar orang-orang tetap berkeinginan untuk berbuat baik dan berniat untuk berbuat baik. Tapi ada hal tentu saja yang lain yang mengganjal dalam diri kita ketika Rasulullah juga menyatakan hal yang sama. Ketika seseorang berniat tidak baik, ketika seseorang berniat berbuat kejelekan, tapi tidak terlaksana, kenapa Allah pun mencatat sama, yaitu mendapatkan kebaikan yang sempurna. Nah inilah tentu yang harus kita sedikit agak perdalam maknanya, maksudnya tentu sesuai dengan kaitannya dengan beberapa keterangan-keterangan lain yang saling mendukung. Okelah kita tunda tentang amalan yang baik dan terlaksana, itu jelas pahalanya karena ada wujudnya. Demikian pula orang yang melaksanakan sebuah kejelekan, ya, kejahatan dengan niat, tentu itu pun juga layak untuk mendapatkan sanksi atau mendapatkan ancaman siksa. Tapi untuk yang dua berikutnya, orang yang berniat baik, orang yang berniat jelek,
ketika dua-duanya tidak jadi, maka Allah mencatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Tentu di sini akan banyak catatan. Yang pertama, orang-orang yang berniat baik tapi tidak terlaksana, kenapa dia mendapatkan pahala? Lagi-lagi karena niat baik itu tidak hilang. Karena niat baik itu tidak dia batalkan. Tapi tentu saja ini akan melahirkan dua kemungkinan pula sebenarnya. Misalnya kita membandingkan dengan sebuah ayat di dalam surat An-Nisa ayat 11. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita ambil dari potongan ayatnya, man yakhruz min baitihi muhajirun ilallah wa rasulih. Barang siapa orang yang keluar atau pergi dari rumahnya dengan berniat untuk berjihad di jalan Allah, dengan berniat untuk hijrah di jalan Allah, summa yudrikuhul maut, tapi di perjalanan dia keburu meninggal, di perjalanan dia kemudian ditakdirkan oleh Allah maut di perjalanan, wafat di perjalanan, maka jaminan Al-Quran adalah faqad waqa'a ajruhu indallah, maka dia sudah mendapatkan pahalanya dari Allah. Artinya untuk bagian yang kedua ini dari niat kebaikan yang tidak jadi, bukan berarti orang itu mendapatkan nilai dari sesuatu yang dia tidak lakukan, tapi sebetulnya dia ingin melakukan sesuatu hanya terhalang oleh takdir Allah. Berarti niat itu tetap wujud, hanya dia tidak bisa melakukan karena terhalang oleh kudrah dan iradahnya Allah. Itulah yang sering kita ungkapkan dalam bahasa sehari-hari yang disebut dengan insya Allah. Ketika kita mengatakan insya Allah, maka sebetulnya adalah kita siap untuk melakukan sesuatu yang kita rencanakan jika Allah mentakdirkan. Jika Allah mentakdirkan lain, maka takdir lain di sinilah takdir yang tidak kehendaki, takdir yang di luar kemampuan kita. Dengan catatan tidak mengubah niat kita. Lain halnya, kalau kemudian orang tidak berbuat baik itu, justru karena dia mengubah niat, tentu saja menjadi hilang niat itu dan nilainya pun menjadi kosong, menjadi tidak ada. Kita ambil contoh orang berniat baik, orang berniat untuk berinfak misalnya, kemudian tidak terlaksana infak itu karena dia alihkan untuk belanja yang lain dan dia lupakan infak itu, tentu tentu berbeda dengan amalan yang tadi, berbeda dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Sebab yang disampaikan oleh Rasulullah adalah niat itu tetap ada walaupun amalan tidak terwujud. Tidak terwujudnya bukan karena dia inginkan, tapi tidak terwujudnya karena kehendak Allah yang mengharuskan dia untuk akhirnya tidak mampu melaksanakan itu. Demikian pula ketika kita berbicara tentang niat yang jelek seperti yang Rasulullah sampaikan, kenapa orang berniat jelek ketika tidak jadi malah mendapatkan kebaikan? Logikanya adalah sederhana sebetulnya. Ketika orang berniat untuk berbuat jelek, berbuat jahat, kemudian dia tidak jadi melaksanakannya, berarti kan kejahatan itu tidak terjadi. Kejelekan itu tidak dia lakukan. Kalau kejelekan itu tidak dia lakukan, berarti apa yang dilakukan? Yang dia lakukan adalah kebaikan. Nah, kalau ini berbicara tentang niat yang berubah, niat yang berganti, niat yang beralih. Seseorang berniat untuk berbuat jahat, tiba-tiba dia sadar ya, bahwa itu adalah sebuah kejahatan, itu adalah sebuah dosa, kemudian dia mengurungkan dan dia membatalkan, berarti dia membatalkan niat, itu adalah sebuah kebaikan. Karena bisa terjadi lain, ketika misalnya seorang berniat jahat, kemudian tidak terlaksana, tapi tidak terlaksananya hanya karena dia tidak berhasil melaksanakan kejahatannya, tentu saja itu tidak bisa dikatakan sebuah kebaikan. Karena niat jeleknya tidak berubah. Orang berniat untuk mencuri, orang berniat untuk membongkar sebuah rumah. Kemudian dia susah untuk membongkar pintunya karena dia alatnya kurang, tiba-tiba dia pulang lagi dan dia merasa gagal untuk melakukan kejahatan. Sebetulnya kegagalannya itu bukan karena dia berubah niat menjadi baik, tapi tetap dia punya niat jelek. Hanya tidak berhasil, maka tetap saja itu tidak sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Tetap aja itu sebagai sebuah kejahatan. Lalu apa buktinya dan apa dalilnya? Rasulullah sebetulnya pada satu waktu beliau pernah menyatakan, idza taqal muslimani bisayfayhima, bila ada dua orang muslim
dua-duanya membawa pedang, kemudian dua-duanya berperang, maka kata Rasulullah, al-qatil wal maktul finnar, yang terbunuh dan yang membunuh itu dua-duanya di neraka. Si pembunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Jangankan kita, sahabat pun kaget dan heran. Ya Rasulullah, kalau si pembunuh kita paham kenapa dia di neraka, karena dia pelaku, sebagaimana dalam bahasa kita sehari-hari. Lalu bagaimana yang maktul, yang terbunuh, kenapa dia masuk neraka? Padahal dia korban. Kita hanya bisa menilai dari sisi fisik, dari sisi zahir bahwa itu pelaku dan itu korban. Tapi tidak dalam pandangan Allah, tidak dalam pandangan Islam. Islam memandang amalan dengan cukup adil karena sampai mendetek kepada yang bersifat ruh, yang bersifat batin. Lalu apa jawab Rasulullah? Dua-duanya di neraka karena masing-masing berniat untuk membunuh sahabatnya. Keduanya punya niat untuk menghabisi kawannya. Dengan demikian maka ketika yang satu terbunuh bukan berarti dia berbuat baik. Dia tetap berniat jahat karena dia ingin membunuh tapi tidak terlaksana. Oleh karena itu pernyataan Rasulullah yang tadi tidak berlaku pada posisi seperti ini. Karena itu tidak mengubah niat. Yang berlaku adalah niat yang jelek yang tidak terlaksana mendapat kebaikan adalah ketika orang itu kemudian mengubah niatnya. Inilah pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah pernyataan yang disampaikan dalam hadis Rasulullah yang cukup memberikan banyak penjelasan tentang prinsip-prinsip amal. Ternyata Islam adalah ajaran agama yang adil, yang menilai sedetail dan sekecil apapun amal yang kita perbuat, bahkan sampai pada hal-hal yang tidak nampak dan tidak terlihat. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita dan menjadi motivasi kita untuk selalu berniat beramal baik, walaupun bisa saja pada satu waktu kita terhalang untuk berbuat kebaikan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.